Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas suatu pembahasan terkait dengan pendidikan, terutama parenting, bagaimana kita mendidik yakni keluarga kita. Di awal kita beri judul besar, pendidik terbaik sesuai sunnah. Nah, kali ini kita sampai kepada sebuah hadis, di mana hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan ada pula dalam kitab-kitab sunan. Hanya saja Ibnu Majah tidak meriwayatkannya. Namun ada riwayat beliau dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana katanya Rasulullah SAW bersabda, Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bukankah semua kalian adalah ra'in? Ra'in itu penggembala. Bukankah seluruh kalian adalah penggembala? Jadi setiap orang dari muslimin itu adalah seorang penggembala. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, dan setiap kalian itu bertanggung jawab terhadap apa-apa yang digembalakannya, yang diasuhnya. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Seorang imam, seorang pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dia adalah ra'in. Dia memimpin para manusia. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan dia bertanggung jawab terhadap keadaan orang-orang yang menjadi bawahannya, menjadi rakyatnya, menjadi gembalaannya atau asuhannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki adalah penggembala, pengasuh. Dia mengasuh anggota keluarganya. Dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Keluarganya itu adalah asuhannya, gembalaannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Dan seorang perempuan itu juga adalah penggembala. Dia adalah pengasuh yang sedang mengasuh anggota keluarga suaminya dan anak dari suaminya. Wahia mas'ulatun anhum.
dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaan-gembalaannya itu, asuhan-asuhannya itu. Jadi antum bayangkan bahwa memimpin itu di dalam Islam itu seperti menggembalakan kambing. Jadi seorang penggembala itu apa sih yang sedang dia kerjakan dengan kambing-kambingnya? Yang dia sedang kerjakan itu bagaimana dia membimbing kambing-kambing itu, mengarahkannya, kemudian mendampinginya, menjaganya, melindunginya, memfasilitasinya, memberi mereka makanan-makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Entah itu air, entah itu kebutuhan yang lain. Nah, itu gambaran tentang seorang penggembala. Begitu pula seorang yang sedang mendidik, mengasuh anak, mengajari murid-muridnya. Siapa sih dia? Penggembala. Caranya ya seperti seorang penggembala. Bimbinglah, arahkan, dampingi, fasilitasi. Itu pekerjaan seorang penggembala. Di saat kita itu membuat orang tergantung kepada kita, itu kita tidak sedang mendidik. Jadi kalau kita membuat orang yang kita didik ini bergantung kepada kita, kalau kita tidak ada, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, dia tidak punya kegiatan apapun. Itu salah. Itu namanya bukan mendidik. Karena mendidik itu membuat orang lain tergembala dengan baik. Kita lihat yang namanya seekor kambing itu aktif, dinamis. Dia itu kalau kita sudah letakkan di padang rumput yang subur, dia akan mencari rumput yang segar. Dia tahu mana yang mesti dimakan, mana yang tidak mesti dimakan. Urusan dia. Bukan kita atur juga soal apa yang dimakan. Tidak, lepaskan. Yang penting kita bimbing, ini loh rumput yang bagus. Sana kalian makan. Kita arahkan ke sana. Tidak boleh kamu masuk ke sawah orang. Tidak boleh kamu pergi jauh-jauh. Udah di sini. Kita dampingi. Jangan sampai ada serigala datang. Jangan sampai ada sesuatu yang merusak. Fasilitasi. Lihat butuh apa. Oh ini ada yang luka. Kita kasih obat luka. Oh ini ada yang sakit matanya. Kita kasih otem. Kita kasih obat mata. Nah jadi ternyata itulah mendidik. Itulah mendidik. Di saat kita itu mendidik itu artinya mendikte. Tidak pernah menyapih yang diajarinya. Itu tidak mendidik namanya. Membuat orang mengalami ketergantungan kepada kita itu bukan pendidikan. Tapi pendidikan itu menyiapkan semua orang jadi manusia. Semua orang jadi pembelajar. Semua orang bisa pergi ke perpustakaan. Bisa membaca buku, bisa menuntut ilmu, bisa mencari ilmu itu kemana-mana. Sehingga suatu saat dia bisa pergi sendiri. Melanglang buana untuk bersekolah dimanapun. Itu namanya mendidik. Jadi kita lihat di sini. Ini pendidikan. Ini pendidikan. Kemudian kita perhatikan berikutnya. Ini ada guru, ini ada pengasuh. Kita membayangkan kerjasama yang bagus antara sekolah dengan rumah.
adanya kerjasama yang bagus antara sekolah dengan rumah. Di mana di rumah itu ada orang tua yang mengasuh. Di sekolah ada guru yang mengajari. Maka ada kerjasama yang bagus. Di mana kita pada kesempatan yang lalu telah mendefinisikan apa itu pengajaran. Kita sudah definisikan bahwa pengajaran itu adalah transfer of knowledge. Mengalihkan pengetahuan. Sedangkan mengasuh atau pengasuhan itu adalah transformasi, mengubah. Transform of value, mengubah nilai. Mengubah nilai. Dari yang tadinya ini teori diubah menjadi praktek. Yang tadinya ini adalah konsep diubah menjadi aplikasi. Yang tadinya ini adalah ilmu diubah menjadi amalan. Sehingga berubahlah. Yani anak-anak yang tadi sudah bersekolah, di sekolahan dapat ilmu, maka kita asuh agar ilmu itu menjadi amalan. Di sekolahan itu sudah dapat teori, maka di rumah itu teori tadi diasuh, diubah menjadi praktek. Di sekolahan tadi sudah mendapatkan konsep, maka diubah konsep itu menjadi aplikasi. Itulah pengasuhan. Di mana pengasuhan itu adalah transform of value, mengubah nilai. Nah, kita lihat ini, kerjasama yang bagus antara guru ini kolomnya dan ini pengasuh, ini kolomnya. Guru tugasnya apa? Menyampaikan ilmu yang bermanfaat seluas-luasnya. Nah, sedangkan pengasuh, orang tua saat menikah, KUA tidak pernah bikin syarat harus S2. Nggak ada syarat itu. Harus S3, apalagi tidak ada syarat itu. Yang ada, kamu sudah dewasa? Sudah. Kamu sudah dewasa? Ayo dinikahkan. Jadi KUA hanya melihat kedewasaan saja. Tidak dilihat level pengetahuannya. Tidak diurusi oleh KUA tentang pengetahuan. Sehingga tugas pengasuh itu bukan menyampaikan ilmu yang bermanfaat seluas-luasnya. Itu tugas guru di sekolah. Sekolah itulah yang mengajarkan ilmu. Mentransfer knowledge. Mentransfer pengetahuan. Itu tugas sekolah. Guru harus pintar. Guru harus luas ilmunya. Tapi pengasuh bukan itu tugasnya. Membimbing dan mengarahkan anak asuhannya kepada yang baik, kepada yang benar, dan kepada yang bermanfaat. Itu tugas orang tua. Orang tua di rumah mengasuh. Nah, kamu kan sudah belajar ilmu di sekolahan. Ayo nak, terapkan olehmu yang baik-baik, yang benar-benar, yang bermanfaat kamu terapkan, kamu laksanakan. Jadilah kamu anak yang baik, jadilah kamu anak yang benar, jadilah kamu anak yang bermanfaat. Kita bimbing, kita arahkan. Kemudian seorang guru itu tugasnya memahamkan pelajaran pada anak dengan berbagai metodologi pengajaran. Jadi seorang guru itu harus kerja keras untuk memikirkan metode. Bagaimana ya caranya supaya pelajaran ini jadi mudah? Bagaimana supaya anak-anak ini paham pelajaran ini?
Itu tugasnya guru. Menerapkan metodologi yang harus dia gunakan. Nah, sedangkan pengasuh bukan itu yang dia urusi, bukan urusan metodologi. Tapi tugas seorang pengasuh itu meyakinkan anak agar menyadari kebutuhannya pada pelajaran. Ini pelajaran yang kamu pelajari itu semuanya baik, nak. Yang kamu pelajari itu semua bermanfaat. Ayo dilaksanakan. Coba kamu yakini. Yang baik-baik itu kamu lakukan. Yang benar itu kamu lakukan. Yang bermanfaat itu kamu lakukan. Itu kebutuhan kamu, nak. Nanti kamu sia-sia. Sudah tua, ilmumu hilang. Lupa pelajaran yang pernah didapat karena tidak pernah dilaksanakan. Kemudian tugas guru berikutnya adalah menggunakan berbagai alat peraga agar memudahkan anak dalam memahami pelajaran. Jadi seorang guru harus memeras otaknya. Ini anak-anak kenapa yang merasa pelajaran ini sulit banget? Tidak paham-paham. Maka berarti butuh sesuatu yang nyata. Saya harus ragakan ini. Saya harus bantu mereka supaya yang terasa abstrak itu menjadi konkret. Maka harus ada alat peraganya. Di sini tugas seorang guru. Sedangkan tugas seorang pengasuh, tugas ayah dan ibu, itu bukan mengurusi bagaimana alat peraga, bukan itu tugasnya. Tapi tugas pengasuh atau ayah dan ibu adalah memotivasi anak agar bersemangat dalam mengamalkan pelajaran. Ayo yang semangat, nak. Semua yang baik kamu jadikan kenyataan. Semua yang benar dengan semangat kamu amalkan. Semua yang bermanfaat kamu wujudkan. Kamu harus jadi orang yang bermanfaat. Kamu harus menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kita pompa anak itu. Nak, kamu harus menjadi pemimpin. Dan seterusnya. Jadi ini adanya kerjasama yang bagus antara sekolah dengan rumah. Antum lihat lagi tugas guru apa? Melatih anak agar mampu menjawab pertanyaan dan lulus dari setiap macam ujian. Jadi tugasnya guru itu bagaimana? Anak itu dilatihnya. Kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa anak-anak? Ini. Kalau ada pertanyaan begini jawabannya bagaimana? Diajari, dilatih. Supaya anak-anak itu pandai menghadapi ujian-ujian. Sehingga anak lulus dari setiap macam ujian yang diselenggarakan oleh sekolahannya. Kemudian apakah tugas pengasuh ngurusi masalah ujian? Tentunya tidak. Apa tugasnya? Menjaga semangat anak agar amal baiknya segera menjadi kebiasaan. Bagaimana supaya anak itu memiliki karakter yang baik? Menjadi anak yang bermanfaat. Menjadi anak yang betul-betul yakni tegak di dalam kebenaran. Nah,
Jadi semangat anak itu yang dimotivasi terus-menerus oleh orang tuanya supaya anak itu benar-benar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena membiasakan diri itu butuh semangat yang tinggi. Orang malas itu tidak akan mengulang-ulang pelajarannya. Padahal untuk memiliki karakter itu seseorang harus membiasakan diri dengan sesuatu. Sebuah karakter yang baik kalau terus dilakukan sampai jadi kebiasaan, sampai terbentuk karakter. Jadi ini gambaran dari tugas guru dan pengasuh. Kalau ini terjadi, maka terjadilah kerjasama yang sinkron antara rumah dengan sekolah. Maka anak kita akan jadi anak yang hebat. Di antara kesalahan orang tua itu pasrah total, atau bahasa Jawa bilang pasrah bongkoan kepada sekolah. Nih, saya serahkan sepenuhnya kepada sekolahan. Itu salah, tidak benar. Di mana orang tua itu harus punya peran pengasuh. Karena tidak ada guru mampu mencintai anak seperti ayah ibu mencintai anaknya. Tidak mungkin. Sehebat-hebat guru bisa mencintai anak seperti ayah dan ibu mencintai anak. Tidak bisa. Itu tidak tergantikan. Sehingga tugas kepengasuhan orang tua itu tidak pernah hilang. Terus ada. Karena kasih sayang itulah yang membuat terjadinya kepengasuhan. Karena kepengasuhan itu nol tanpa kasih dan sayang. Kemudian, bagaimana jadi pengasuh yang sukses? Pengasuh yang sukses itu adalah pengasuh yang mampu membangkitkan kesadaran pada jiwa muridnya kelima hal ini. Jadi urusan seorang pengasuh itu bagaimana dia itu membangkitkan kesadaran. Kita pada saat yang lalu telah mendefinisikan kesadaran. Apa pengertian kesadaran itu? Kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Orang yang tidak sadar itu tidak mengerti kebutuhannya. Maka orang gila itu orang yang tidak sadar. Maka orang gila itu melucuti pakaiannya. Dibuang pakaiannya, ditinggal. Telanjang bulat kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa pakaian itu adalah kebutuhannya. Tidak menyadari. Nah, orang yang tidak sadar itu adalah orang yang tidak mengerti akan kebutuhannya. Sehingga orang yang pintar adalah orang yang benar-benar sadar. Dia mampu membedakan mana yang sekedar keinginan, mana yang benar-benar kebutuhan. Dia tahu betul, ini keinginan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Tapi ini kebutuhan, keperluan, sesuatu yang harus ada, harus diwujudkan. Kalau tidak, maka kita akan merugi. Maka kita akan kehilangan kesempatan. Nah, di sini orang yang cerdas, orang yang sadar, itu tahu betul. Dia mampu membedakan mana yang sekedar keinginan, mana yang benar-benar kebutuhan. Nah, seorang pengasuh itu selalu membangkitkan kesadaran pada asuhannya kelima arah ini.
Arah yang pertama adalah pemahaman yang lurus. Dengan pemahaman yang lurus, orang tidak akan sesat. Kenapa ada orang sesat? Karena pemahamannya tidak lurus. Jadi kalau kita lihat, ya ternyata ikut-ikutan aliran sesat. Kenapa kok ikut-ikutan aliran sesat? Ternyata pemahamannya tidak lurus. Coba kalau seseorang itu pemahamannya lurus. Pemahaman yang lurus itu artinya pemahaman yang betul-betul didapat sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Petunjuk Allah dan Rasulnya itu selalu lurus. Selalu benar. Dan kita pun selalu berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Maka orang yang akan berjalan di jalan yang lurus itu dia harus mengerti. Harus paham mana yang lurus, mana yang tidak lurus. Yang kedua, arah yang kedua adalah pemikiran yang cerdas. Karena terus-menerus manusia itu dihadap-hadapkan kepada macam-macam keinginan. Dia harus menentukan mana kebutuhannya, mana yang bukan kebutuhannya. Pilihan itu selalu ada banyak. Dia terus-menerus tertantang untuk memilih. Dia harus memastikan mana yang akan diambilnya. Nah, di sini dia harus memiliki pemikiran yang cerdas. Karena dengan pemikiran yang cerdas itulah dia akan memiliki keputusan yang tepat. Punya analisa yang bagus. Kemudian arah yang ketiga adalah keinginan yang mulia. Di mana kebutuhan itu adalah keinginan yang mulia. Kenapa mulia? Karena baik, karena benar, karena bermanfaat. Jadi sesuatu itu disebut sebagai sesuatu yang mulia kalau dia itu memenuhi 3 nilai ini. Baik, benar, manfaat. BBM. Baik, benar, manfaat. Baik itu al-khair, benar itu al-haq, dan manfaat itu al-maslahah. Nah, jadi kita harus selalu mengarahkan anak asuh kita untuk memiliki keinginan yang mulia. Artinya keinginan yang layak jadi kebutuhan. Karena baik, karena benar, karena bermanfaat. Kemudian yang keempat, semangat yang terarah. Di mana seorang pengasuh itu mampu menyemangati, memotivasi anak asuhannya itu supaya semangat itu tidak kosong. Karena semangat yang kosong itu berbahaya. Teroris-teroris itu bersemangat, tapi semangatnya kosong dari akal sehat, kosong dari ilmu yang bermanfaat. Modalnya para teroris itu hanya semangat yang tinggi. Semangat saja tidak cukup. Semangat itu membutuhkan arah yang jelas. Arah yang jelas itu ada pada ilmu. Ada pada akal sehat. Sehingga segala sesuatu itu harus difikirkan dulu. Segala sesuatu itu harus ditimbang dengan ilmu. Nah, baru seseorang itu selamat.
Kalau tidak, dia hanya bermodalkan semangat, maka dia pun akan merusak, bukan sedang berbuat baik. Kemudian yang kelima, fokus kepada realita. Di mana kita lihat orang-orang yang membuang-buang waktu itu adalah orang-orang yang berpikirnya tidak realistis. Kakinya memijak dunia, tapi pikirannya ada di bulan. Kakinya menginjak bumi, tapi pikirannya di atas awan. Tidak sesuai dengan realita. Hidup imajinatif. Hidup penuh dengan intuisi-intuisi. Kita bilang jangan begitu hidup itu. Karena orang yang hidupnya dengan imajinasi. Tapi idealnya begini. Harusnya begini. Tidak begitu dong katanya. Harus seperti yang saya khayalkan. Jangan kawan. Melangkahlah dengan langkah yang realistis. Sesuai dengan kenyataan yang kamu hidupi. Jangan hidup dengan khayalan. Jangan hidup dengan imajinasi. Jadi ini kita harus mengarahkan diri kita dan anak asuh kita itu untuk fokus kepada realita. Karena yang harus kita wujud itu adalah hal-hal yang realistis. Bukan sesuatu yang imajinatif. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita. Oh, belum. Masih ada 2 slide lagi, yang ini dan yang berikutnya. Bahwa seorang pengasuh itu memiliki 6 fungsi. Seorang pengasuh itu memiliki 6 fungsi. Rasulullah SAW itu memiliki ke-6-6-nya. Seorang pengasuh itu adalah seorang instruktur. Apa artinya instruktur? Pelatih. Apa bedanya pelatih dengan guru? Guru itu tidak harus bisa, tapi pelatih itu harus bisa. Bagaimana melatih orang menunggang kuda padahal dia sendiri tidak bisa menunggang kuda? Bagaimana melatih orang berenang padahal dia sendiri tidak bisa berenang? Bagaimana melatih orang mengendarakan mobil, dia sendiri tidak bisa mengendarai mobil? Jadi seorang pelatih itu beda dengan guru. Guru olahraga itu hanya mengajarkan teori. Teori saja. Apa pelajaran kamu? Berenang. Terus berenangnya di mana? Di kelas. Lah, apa yang kamu renangi? Ya enggak ada ya, enggak ada. Oh, berarti bukan berlatih. Itu hanya mempelajari teori berenang. Kan begitu. Nah, bedanya dengan pelatihan. Di mana pelatihan itu ya praktek berenang. Sehingga seorang pelatih itu pasti bisa berenang. Melatih anak untuk bisa berenang. Sedangkan guru tidak harus bisa berenang. Nah, jadi ini seorang instruktur itu seorang pelatih. Kemudian fungsi yang kedua dari seorang pengasuh, dia adalah motivator. Apa motivator itu? Motivator itu pemberi semangat. Orang yang membuat orang yang tadinya malas-malasan, tidak bersemangat, itu dipompa oleh dia. Memompa itu, memotivasi itu cuma 2 arahnya, tidak lebih. Cuma 2. Menyemangati orang untuk mendapatkan hal yang bermanfaat atau menghindarkan orang dari hal yang madarat,
yang berbahaya. Dah, cuma 2. Ayo kejar ini. Kamu akan rugi. Karena kalau ini engkau tidak dapat, kamu kehilangan manfaat. Hati-hati. Hati-hati. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai kamu tertimpa bahaya. Sehingga motivasi itu cuma 2. Mendorong orang kepada sesuatu yang bermanfaat atau menghindarkan orang dari sesuatu yang berbahaya. Nah, kita ini harus menjadi seorang motivator. Artinya kita harus mampu melihat manfaat dari sesuatu, maka dorong anak untuk mengejar manfaat itu. Kemudian seorang anak itu kita ingin selamatkan, maka kita dorong dia untuk menghindar dari sesuatu yang berbahaya. Nah, itu namanya motivasi. Kemudian fungsi yang ketiga dari seorang pengasuh, dia adalah fasilitator. Apa fasilitator? Fasilitator itu artinya orang yang memfasilitasi, melayani dengan memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan hubungan-hubungan, memberikan alat-alat, memberikan kendaraan, memberikan dana, memberikan apa saja yang membuat orang bisa mencapai targetnya. Itu namanya fasilitas atau pelakunya adalah fasilitator. Nah, kemudian yang keempat, seorang pengasuh itu adalah seorang konsultan. Seorang konsultan itu artinya orang yang siap untuk mendengarkan keluhan, kemudian memberikan solusi, memberikan jalan keluar, mengarahkan, membimbing, mengantisipasi dan sebagainya. Itu seorang pengasuh. Kemudian berikutnya, fungsi yang kelima dari pengasuh adalah mediator. Apa artinya mediator? Memberikan mediasi. Mediasi itu apa? yakni menghubungkan dua orang. Itu namanya mediator. Kalau ada orang ribut, maka damaikan. Itu namanya mediator. Nah, seorang pengasuh itu seorang mediator. Supaya seseorang itu selesai masalahnya. Karena seringkali seseorang di antara kita mendapati anak asuhnya itu tahu-tahu malas. Kenapa nak malas? Enggak ah. Kita bilang, enggak bisa kamu menyembunyikan masalahmu. Apa masalahnya? Barangkali ayah bisa memberi solusi. Iya ayah, tadi saya kok kena marahnya Ustadz. Dia marah keras kepada saya. Emangnya kamu kenapa? Kok Ustadzmu sampai marah? Ya habis saya gini. Oh, ya sudah, besok kamu bersama ayah ya. Kita datangi untuk kamu minta maaf. Nanti kalau sudah minta maaf, dia akan baik lagi kepada kamu. Baik ayah, mau. Besok kita bawa. Kita mediasi. Ustadz tolonglah maafkan anak saya ini. Anak saya namanya juga anak kecil Ustadz. Banyak dia berbuat salah. Banyak yang dia lupa. Tolong dong Ustadz dimaafin. Iya saya maafkan. Ayo kasihkan tangan kamu. Salaman sama Ustadz. Selesai. Habis itu dia tenang kembali. Nah ini seorang pengasuh itu begitu. Mampu memediasi.
Kemudian seorang pengasuh itu seorang inspirator. Seorang inspirator itu seorang yang mampu menginspirasi, inspiring, yakni membuka pemikiran, memberikan ide, memberikan gagasan, kreatif. Jadi seorang pengasuh itu pandai bercerita, cerita tentang orang-orang sukses, cerita bagaimana suatu kaum bisa keluar dari masalah mereka. Itu inspiring, cerita tadi itu menginspirasi. Membuat orang yang tadinya buntu terbuka jalan keluarnya. Oh, ternyata ada jalan keluarnya. Nah, itu namanya menginspirasi. Seorang pengasuh itu adalah inspirator. Dia mampu menginspirasi, membuka pemikiran, membuka kreativitas, mencerdaskan yakni seseorang untuk punya inisiatif, punya gagasan, punya ide, punya kreativitas dan seterusnya. Sehingga dengan menginspirasi jalan yang buntu tadi terbuka. Sesuatu yang seolah-olah deadlock, terkunci, ternyata bisa dibuka kuncinya. Nah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita, ini loh, posisi orang tua atau pengasuh. Jadi sehebat-hebatnya pengasuh, itu bukan ulama. Seorang pengasuh itu tidak dituntut untuk jadi ulama. Tidak ada tuntutan itu. Buktinya gampang buat membuktikannya. KUA tidak pernah bikin syarat bahwa orang yang akan menikah entah jadi suami, entah jadi istri harus luas pendidikannya. Harus S2 dan S3. Nggak ada syarat itu. Tidak ada. Nah itu bukti. Sehingga seorang pengasuh itu tidak harus ulama. Tapi seorang pengasuh itu minimal punya 4 posisi ini. 4 posisi ini. Seorang pengasuh itu adalah seorang pembimbing. Apa sih maksudnya pembimbing? Pembimbing itu adalah orang yang mendampingi. Dibimbingnya anak itu untuk terus mengerjakan sesuatu dengan rajin. Menggeluti sesuatu, menekuni sesuatu sampai selesai. Sampai mendapatkan jalan keluar. Nah, di saat kita melakukan itu namanya kita sedang membimbing. Kemudian seorang pengasuh itu adalah seorang pengarah. Pengarah itu artinya orang yang memberikan petunjuk, arahan-arahan ke sana. Pergilah kamu ke perpustakaan. Pergilah kamu mengambil buku ini, buka buku itu. Pergilah kamu bertanya kepada Ustadz Fulan. Itu namanya pengarah, kita arahkan orang. Kemudian seorang pengasuh itu adalah pelatih kebiasaan. Jadi kita buat anak itu yakni terus berlatih. Mencoba sampai bisa. Allah bisa karena biasa. Jadi seorang pelatih itu membiasakan. Yang tadinya tidak bisa karena dibiasakan jadi bisa. Kemudian terakhir seorang pengasuh itu seorang suri tauladan. Dialah yang menjadi role model, dia yang menjadi contoh. Sehingga tidak boleh paradoks antara omongan dengan perbuatan. Tidak boleh paradoks antara janji dengan kenyataan. Harus sesuai.
pernah menjanjikan apa, wujudkan, jadikan kenyataan. Pernah mengucapkan apa, itulah yang terjadi. Jangan menjadi presiden buruk, menjadi contoh yang buruk, melarang rokok, tapi dia merokok di depan anak. Wah, kita bilang ini paradoks. Ini yang menggagalkan kepengasuhan. Kepengasuhan itu jadi gagal karena bertabrakan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Bertentangan. Maka gagal. Nah, ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita benar-benar mendapatkan arahan yang jelas untuk menjadi pendidik terbaik menurut sunnah. Sudah waktunya azan. Ya. Kita buka kesempatan berdialog. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, mikrofon. Ya, mikrofon jangan dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pola pengasuhan dari orang tua, Tat? Seandainya anak itu di pesantren, Tat. Kan kita hanya ketemunya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, seperti itu, Tat. Ya. Terima kasih, Tat. Seorang ayah atau ibu, anaknya ada di pesantren. Apakah posisi dia tidak sebagai pengasuh? Jawabnya tetap jadi pengasuh. Caranya, alhamdulillah kita hidup di zaman yang kita banyak terbantu oleh peralatan informasi, telekomunikasi dan seterusnya. Sehingga di saat kita tetap ada di rumah, anak ada di pesantren, kita ada kontak dengan anak, ada kontak dengan wali kelasnya, ada kontak dengan musyrif, dengan pengasuh yang ada di asrama. Sehingga kita mengikuti perkembangan anak kita. Kita punya catatan tentang nomor mereka. Dan sebagian pesantren itu sudah dilengkapi dengan sistem informasi manajemen. Di sana kita bisa membuka file anak kita, kemudian kita buka dengan passwordnya, kita ikuti bagaimana perkembangan anak, apa yang sudah dia dapat, apa sudah bisa apa dia, dan seterusnya. Itu semakin hari semakin berkembang pesantren-pesantren itu. Sekarang udah semakin banyak pesantren yang melengkapi dirinya dengan sistem informasi manajemen tadi. Nah itu kita harus punya hubungan tuh dengan teknologi yang seperti itu. Sehingga kita tidak luput dari kepengasuhan terhadap anak kita. Dan kita pun mengusahakan mengunjungi anak itu secara periodik. Supaya anak itu tidak drop karena ditinggalkan oleh kita tidak pernah hubungi, tidak tahu anak itu sedang mengalami rasa hilang kepercayaan. Ayah saya enggak sayang lagi kepada saya, ibu saya sudah tidak sayang lagi kepada saya. Nah itu efeknya akan melebar kemana-mana. Begitu. Allah. Silakan, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Amin. Wa iyyakum.
Saya tidak bertanya, saya mohon maaf Ustadz, mau usul gitu. Ya, Alangkah baiknya pelajaran ini dibukukan Ustadz. Jadi dibukukan kalau keterangan serinci-rincinya seperti Ustadz menguraikan tadi. Maksud saya kalau dibukukan itu kan lebih luas sasarannya, bukan di pengajian ini saja. Mungkin di seluruh Nusantara nanti bisa berkembang. Yang satu lagi, kalau di uraian ini saja nanti pengajian ini udah banyak yang lupa juga gitu. Itu saran saya begitu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang membukukannya atau mengarang buku dalam hal ini memang saya belum sempat. Tapi minimal sudah ada filingnya. Silahkan buka website atau portalnya Masjid Al-Fattah. Maka akan didapat pelajaran ini sudah ready, siap. Tinggal dibuka, didengarkan, diikuti. Zaman ini sudah berubah. Banyak orang yang kalau baca buku nanti zat besinya keluar, ngantuk. Kenapa besinya keluar? Berat ini. Tapi kalau nonton video malah betah. Maka begitu mendengarkan aktif, videonya itu aktif, malah dia sanggup berlama-lama mengikuti yakni ceramah-ceramah yang ada di rekaman-rekaman yang ada di file-filenya itu. Nah, jadi mungkin ini zaman ini memang sudah berubah. Orang tua wali murid sudah kelihatannya sama buku itu kayaknya udah nggak deket, Pak. Mungkin Bapak generasi lama. Jadi membayangkan masih ada orang mau baca buku. Kayaknya udah ini generasi apa Z, apa generasi C, apa generasi strawberry atau apa nggak ngerti. Yang jelas sama buku itu nggak akrab. Jadi akrabnya apa Pak? Nyari tutorial. Mau bisa apa? Cari tutorial. Jadi ya ini perubahan sudah. Sudah berubah. Nih zaman ini sudah mengalami perubahan. Tapi insya Allah mudah-mudahan beri kesempatan suatu saat nanti saya punya waktu kosong, saya tulis ini semua. Tapi selagi saya masih bisa kayak gini nih, masih bersemangat ngomong, ya, saya ingin memanfaatkan ngomong karena, waduh, waktu ini memanage waktu ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Masjid yang saya tolak juga sangat banyak, Pak. Saya minta masjid ini, diminta masjid ini. Saya nggak sanggup, waktu saya memang terbatas. Apalagi mintanya hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad. Berat, waktunya nggak ada. Memang Sabtu, Ahad ada berapa? Jadi ya sudah. Kalau kita buka portalnya Al-Fattah, maka alhamdulillah tuh sudah di clipping oleh mereka, sudah rapi, tinggal dibuka. Seperti itu. Ya, masih ada lagi? Ada pertanyaan tertulis. Anda ingin bertanya, apakah kita harus selalu mewajarkan kesalahan anak kecil? Sebetulnya tidak seperti itu ekstrimnya. Tidak dengan alasan mewajarkan. Di mana seperti pernah kita bahas, bahwa anak kecil itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Nah, permasalahan paling besar pada anak kecil itu saat berumur 0 sampai 3 tahun.
Itu masalah paling besar. Kenapa? Anak itu ada di puncak egois. Anak itu sangat ego. Sehingga anak di umur itu kalau kita dekatkan dengan anak seumur itu pula, bukan perdamaian yang akan terjadi. Tapi perebutan. Yang satu pegang apa, diambil sama kawannya. Itu karena anak di umur itu sedang ada di puncak egoisnya. Nah, maka apa solusinya? Ajari berkomunikasi. Karena yang membuat manusia pintar itu adalah kepintaran komunikasi. Semakin lancar komunikasi, semakin cerdas manusia. Caranya bagaimana? Ya anak itu diperkaya dengan kosakata. Kita sambil bermain, sambil kita beri kata-kata. Untuk dikuasai dengan baik, mampu diucapkan, mampu didengarkan. Terus, nanti kalau dia sudah pandai berkomunikasi, egonya itu akan turun dengan sendirinya. Ego itu bisa dikalahkan oleh kemampuan berpikir. Nanti akan turun sendiri. Terus kemampuan berpikir itu gimana cara mengasahnya? Ya komunikasi. Di saat pintar berkomunikasi, maka pemikirannya pun jadi semakin bagus. Jadi itu caranya. Tapi nanti begitu umur dia itu 4, mulai dia paham. Dia pintar berbicara, egonya kurang dengan sendirinya, terus berkurang. Semakin pandai berkomunikasi, semakin berkurang ego seseorang. Misal, ada seorang anak yang secara tidak sengaja merusak barang milik orang lain. Kita sebagai orang tua sudah meminta maaf kepada si pemilik barang, dan orang tersebut atau pemilik barang menjawab, wajar anak kecil, bukankah hal tersebut dapat membuat anak terus mengulang kesalahannya? Ya, sebetulnya seperti saya bilang tadi, bahwa kalau yang melakukannya itu anak 0 sampai 3 tahun, wajar. Tapi kalau sudah 4 tahun, tidak. Kalau sudah 4 tahun itu artinya sudah bisa diajak komunikasi. Nah, anak kalau sudah bisa diajak komunikasi, itu sudah bisa dinasehati. Contoh. Seorang anak, dia main dorong, gelas dari meja, pecah. Maka kita ajak bicara, nak, coba dengar, ayah mau bicara. Kalau kamu pecahkan semua gelas, nanti kira-kira minumnya kita pakai apa? Ayo coba. Ayah pengen tahu. Kalau semua gelas pecah, kita kalau minum pakai apa? Mikir. Itu dibuka pemikirannya. Dibuka. Di saat fitrah seseorang itu, nurani seseorang, kita ketuk tentang akibat dari sebuah kesalahan, nanti dia akan berhenti. Karena ini manusia, ini anak manusia, fitrahnya bagus, nuraninya bagus. Sentuh nuraninya. Dengan apa? Berpikir tentang sebab dan akibat. Terus, apakah kelakuan buruk seorang anak itu akibat dari pola pengasuhan yang salah? Ya tidak melulu. Di saat memang anak itu masih kecil ya karena dia memang belum belajar. Karena dia itu ada di dasar, masih ada di level dasar. Belum menerima pelajaran. Jadi belum ada yang bisa kita salahkan. Karena bukan sekedar bodoh, anak ini bukan sekedar bodoh, tapi belum berilmu, belum menerima
pelajaran seperti itu. Silakan, masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Akhwat, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Ikhwan, ada pertanyaan? Baik, nampaknya cukup ya. Baik, kalau cukup kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.